Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nur Inayah dengan nomor induk mahasiswa 2404029. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas analisis sistem. Judul yang saya ambil yaitu Sistem Reservasi di Rumah Makan Kampung Sunda Tegal. Pertama ada gambaran kasus. Rumah Makan Kampung Sunda Tegal saat ini masih menerapkan metode reservasi secara manual. Pelanggan yang ingin memesan tempat harus menghubungi langsung melalui pesan WhatsApp atau datang ke lokasi secara fisik. Informasi reservasi dicatat oleh staf menggunakan media konvensional seperti buku tulis atau formulir kertas yang berisi nama pelanggan, nomor kontak, tanggal, waktu, serta jumlah orang yang akan datang. Setelah data dicatat, staf menyampaikan informasi tersebut secara lisan kepada tim dapur atau tim produksi tanpa dukungan sistem yang terintegrasi. Proses konfirmasi kepada pelanggan juga dilakukan secara manual, baik melalui ucapan langsung maupun secatatan tertulis. Karena tidak ada penyimpanan data dalam sistem basis data, maka risiko kesalahan pencatatan, duplikasi reservasi, serta kesulitan dalam menelusuri riwayat pelanggan cukup tinggi. Kondisi ini menimbulkan sejumlah kendala, seperti terbatasnya kapasitas pencatatan dan keterlambatan dalam pelayanan, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap kepuasan pelanggan serta efisiensi operasional di rumah makan. Selanjutnya ada analisis masukan, yaitu nama masukannya informasi pelanggan, fungsi digunakan untuk menghimpun data yang dibutuhkan dalam proses pemesanan tempat oleh pelanggan. Yang ketiga adalah media, memakai aplikasi WhatsApp, distribusi diteruskan kepada staf yang bertanggung jawab serta digunakan untuk memberikan konfirmasi kepada pelanggan bahwa reservasi telah berhasil diterima. Rangkap salinan. Frekuensi dilakukan setiap kali ada pelanggan yang melakukan pemesanan. Volume menyesuaikan dengan jumlah reservasi yang diterima. Format berupa teks melalui WhatsApp dan catatan manual seperti buku reservasi atau papan tulis. Keterangan, informasi ini bersifat wajib karena agar proses reservasi dapat dilanjutkan dan konfirmasi dapat diberikan kepada pelanggan. Hasil analisis. Proses input ini masih sangat mengandalkan komunikasi manual melalui pesan WhatsApp yang berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan maupun miskomunikasi antar pihak. Selanjutnya ada analisis keluaran. Nama keluarannya, konfirmasi reservasi, fungsi memberikan informasi kepada pelanggan bahwa reservasi mereka telah diterima dan berhasil diproses oleh rumah makan. Medianya menggunakan WhatsApp, distribusi dikirim ke pelanggan melalui pesan WhatsApp, rangkap satu rangkap, frekuensi setiap kali ada reservasi baru, volume bergantung pada jumlah reservasi, format teks WhatsApp, tulisan tangan, buku reservasi atau papan tulis. Keterangan diperlukan pelanggan untuk menunjukkan saat kedatangan. Hasil analisis keluaran, proses ini masih sangat bergantung pada interaksi manusia. Tidak ada otomatisasi dalam hal konfirmasi. Selanjutnya ada analisis proses, yaitu satu, dokumen yang digunakan yaitu informasi reservasi pelanggan. Kedua, ada pihak yang terlibat, ada pelanggan, admin, serta tim produksi. Ketiga, alur informasi. Berikut tahapan proses dalam sistem reservasi yang berjalan. Yang pertama, pelanggan menghubungi nomor resmi rumah makan melalui pesan WhatsApp untuk melakukan reservasi. Kedua, admin menerima pesan tersebut
lalu mengirimkan formulir data reservasi kepada pelanggan. Setelah itu, pelanggan mengisi formulir dan mengembalikannya kepada admin. Yang ketiga, admin melakukan pengecekan terhadap informasi yang diterima oleh pelanggan. Keempat, admin kemudian meninjau jadwal reservasi secara manual untuk memastikan ketersediaan tempat sesuai waktu yang diminta. Kelima, jika tempat masih tersedia sesuai tanggal dan jam yang diinginkan, admin segera mengirimkan konfirmasi kepada pelanggan. Sebaliknya, jika penuh, pelanggan akan diberitahu, admin segera mengirimkan konfirmasi kepada pelanggan bahwa reservasi tidak dapat diproses. Keenam, setelah konfirmasi diberikan, data reservasi dicatat oleh admin dan diteruskan ke tim produksi, agar mereka dapat melakukan persiapan berdasarkan jumlah tamu dan waktu kedatangan yang telah ditentukan. Yang ketujuh, tim produksi menerima informasi tersebut dan mulai menyiapkan kebutuhan sesuai reservasi, seperti pengaturan meja, penyajian makanan, atau layanan tambahan lainnya. Yang terakhir atau yang kedelapan, proses reservasi dianggap selesai ketika semua persiapan telah dilakukan dan tim siap menyambut pelanggan sesuai waktu yang telah ditetapkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang flow chart. Nah, di sini ada 3 eksternal, yaitu pelanggan, admin, serta tim produksi. Untuk alurnya yaitu pelanggan mulai menghubungi kontak rumah makan, dan admin menerima kontak pelanggan dan mengirimkan formulir reservasi kepada pelanggan, serta pelanggan menerima, mengisi, dan mengirim formulir reservasi. Admin menerima formulir reservasi, kemudian mengecek ketersediaan tempat. Jika tidak tersedia, admin akan memberi informasi ke pelanggan bahwa reservasi penuh dan reservasi dianggap selesai. Apabila admin mengecek ketersediaan tempat dan tempat tersedia, admin akan konfirmasi ke pelanggan. Setelah itu, catat reservasi di buku atau papan tulis, serta selanjutnya admin akan komunikasikan data reservasi ke tim produksi. Tim produksi terima data reservasi, serta siapkan kebutuhan, tunggu kedatangan, dan melayani pelanggan. Dan selesai. Selanjutnya, konteks diagram, di mana yang di tengah ini adalah proses sistem reservasi di rumah makan. Jadi pelanggan meminta permintaan reservasi ke sistem, lalu sistem mengkonfirmasi reservasi ke pelanggan. Admin mengirim formulir pemesanan ke sistem, sistem mengirim informasi status reservasi kepada admin. Sistem reservasi di rumah makan mengirim detail reservasi pelanggan ke tim produksi. Selanjutnya ada data flow diagram, di mana 1.0 sistem reservasi adalah data flow diagram level 0. Pertama, seperti yang tadi ada 3 eksternal, yaitu pelanggan, admin, serta tim produksi. Pelanggan meminta permintaan reservasi kepada sistem, sistem mengkonfirmasi reservasi kepada pelanggan, admin mengirim formulir pemesanan kepada sistem, sistem mengirim informasi status reservasi kepada admin. Sistem mendetail reservasi pelanggan ke tim produksi. Nah, sistem akan mengirim hasil reservasi ke data storage. Saya namakan data reservasi. Terus ada sistem reservasi, mengirim data penjadwalan produksi ke data storage jadwal produksi untuk tim produksi. Kesimpulannya, berdasarkan hasil evaluasi terhadap sistem reservasi yang diterapkan di rumah
Makan Kamu Sunda Tegal, diketahui bahwa seluruh proses reservasi masih dilakukan secara manual. Media yang digunakan masih bersifat tradisional, seperti buku tulis dan komunikasi langsung melalui aplikasi WhatsApp. Meskipun metode ini tergolong sederhana, mudah diterapkan, dan tidak menimbulkan biaya operasional yang besar, sistem manual ini memiliki sejumlah kelemahan, antara lain rentan terhadap kesalahan pencatatan, serta keterlambatan dalam penyampaian informasi. Secara fungsional, sistem manual ini masih mampu memenuhi kebutuhan dasar operasional, namun untuk meningkatkan kualitas pelayanan agar lebih cepat dan akurat, profesional, sangat disarankan agar rumah makan mulai beralih ke sistem reservasi yang berbasis digital. Sekian dari saya. Bila ada salah kata dalam penjelasan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.